Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih sekitar 12 saham ya, yang mana dalam beberapa waktu terakhir ya, itu uptrendnya masih bagus ya. Jadi kita akan bahas apakah dia masih lanjut, apakah masih bisa cuan atau profit ya. Jadi saya akan perlihatkan dulu untuk screenernya ya. Saya menggunakan Sunar Superseed di sini. Eh, Nah, Sunar Superseed ini saya bagikan ya screenshotnya di WhatsApp channel ya. Ada WA channel atau saluran WA yang mana Anda bisa uh, follow ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi untuk Sunar Superseed ini bentuknya Excel worksheet. Kalau untuk Excel worksheetnya ini kalau Anda ingin mendapatkannya, itu Anda bisa send message ke saya lewat Telegram ya. Nanti saya akan sharekan grupnya yang mana saya sharekan untuk filenya ini ya kalau Anda mau pakai ya. Jadi memang file ini di main screener ini banyak sekali ya. Tapi sebenarnya ada beberapa kolom aja yang Anda pakai ya seperti itu ya. Memang banyak tapi yang nggak pakai Anda bisa hide kolomnya. Nah di sini saya tampilkan untuk filter ya. Jadi kita hilangkan filternya, kemudian kita filter. Biasanya yang saya filter itu saya urutkan dulu berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi largest to smallest, dari yang terbesar ke yang kecil. Terus ini kan blank, yang blank saya hilangkan. Jadi akan ditampilkan saham-sahamnya ya di sini ya. Diurutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Nah, di sini saya akan bahas saham-saham yang mana dia close-nya atau last price-nya di atas MA5 dan juga di atas MA10 ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ini ada TDM persennya. Kita bisa tahu dalam 10 hari terakhir ya. Itu dia sudah naik berapa persen ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa saham sudah naik tinggi banget sampai 65% ya seperti di SSA ya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas kira-kira ke depannya seperti apa ya seperti itu ya. Apakah masih boleh buy atau jual dulu atau gimana ya seperti itu ya. Eh, jadi saya akan tampilkan dulu untuk chartnya di sini. Kita mulai dengan yang pertama ya, itu untuk saham BBCA ya. Jadi kalau untuk saham BBCA ini kalau kita lihat uptrendnya untuk jangka pendeknya dia masih bagus ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, 5.800 ke atas harusnya Anda buy. Nah, di sini ada resisten minernya ya, 6425. Kalau dia berhasil naik ke atas 6425 dalam minggu ini ya, mulai dari besok ya Rabu sampai Jumat ya, dia naik ke atas 425, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, memang di sini ada resisten. Resisten itu ada kemungkinan dia pullback, tapi nggak pasti ya. Ya, kalau dia breakout ke atas lagi, kita boleh buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Nah, yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 5.800 sampai 6.000. Kalau mau tunggu di bawah lagi, ya kurang lebih sekitar 5.350 sampai 5.400 ya, paling bawah. Nah, acuan garis-garis yang bawah ini untuk supportnya atau untuk pemasangan stop lossnya, sedangkan yang atas itu untuk resistennya, tapi juga untuk average up. Jadi kalau dia breakout higher high kita boleh tambah lagi atau average up. Ya seperti itu. Jadi yang mau buy bertahap boleh atau ikut lantai bangunan selanjutnya ya 6425, target price-nya 6850 dan 7225. Nah, untuk BBCA ini kalau kita lihat net sell asing sudah melandai dan asing sudah mulai akumulasi buy ya seperti itu ya. Jadi sudah aman nggak Pak Sunar untuk BBCA ini? Jadi menurut saya sih untuk BBCA ini sebentar. Dia sudah mulai recovery ya seperti itu ya. Jadi em, kita banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Nah, karena kalau kita lihat memang MA20-nya kalau kita lihat sudah mendatar ya. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya tapi MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjang untuk BBCA ini masih cenderung bearish ya, tapi sudah recovery ya. Jadi baiknya bertahap aja. Tapi seperti itu cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk TPIA. Nah, TPIA ini cukup menarik sih ya kalau yang mau buy on weakness ya. Tapi saran saya sebelumnya harus tunggu naik ke atas 2280 karena dia masih konsolidasi di bawah. Jadi kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih ditutup di banyak MA20-nya. Ya, jadi kita jangan terlalu agresif buy ya. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Kalau kita lihat MA20 masih mengarah ke bawah berarti dia masih downtrend. Nah, dia mulai recovery. Kalau dia naik ke atas 2280 kita boleh buy atau yang eh, sudah punya di bawah ya. Kalau mau tambah lagi atau average up boleh nanti tunggu naik ke atas 2280. Stop lossnya memang agak jauh ya, supportnya di 1750 ya saya gambarkan. Nah kalau terlalu jauh, biasanya strateginya kita pasang stop lossnya bertahap.
Jadi Anda bisa pasang eh, misalnya kalau dia breakout ke atas 2280, Anda bisa pasang stop lossnya di 2100, 2000 atau 1900 ya. Karena kalau Anda pasang di area supportnya yang 1750 ya terlalu jauh ya seperti itu. Nah, kita banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Mungkin nanti setiap kelipatan Rp100 atau Rp200 kalau dia naik kita tambah lagi average up. Ya, itu strateginya untuk TPIA. Nah, kalau kita lihat di sini untuk asing TPA juga sudah mulai net buy ya, walaupun sedikit ya, sudah mulai naik ke atas. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bumi. Bumi ini cukup menarik, volumenya naik ya. Harganya sudah mulai recovery. Nah, di sini ada garis yang sudah saya gambarkan 175. Kalau minggu ini ya, hari Rabu nanti ya, kalau dia sudah naik ke atas 175, Anda mau buy atau average up boleh. Target price-nya dia akan menguji 198, 216. Nah, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 216, nah itu bagus. Jangka menengahnya sampai jangka panjangnya dia sudah mulai bullish lagi ya. Karena kalau kita lihat MA 200-nya di sini sekitar area 219 ya. Jadi kalau 216 ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up untuk Bumi. Target price-nya di 266 ya seperti itu, ya. Jadi untuk Bumi ini sebenarnya tradingnya lumayan gampang, lumayan rapi ya. Kita ikutin aja eh, petunjuk garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau dia breakout naik ke atas, kita tambah lagi atau average up ya. Atau buy high sell higher yang belum punya. Kalau yang sudah punya, ada pasang stop lossnya di area support yang sudah saya gambarkan. Kalau misalnya terlalu jauh, Anda bisa pasang stop lossnya bertahap ya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI ini dia sudah mulai recovery ya. Jadi kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mulai melandai. eh, Harga terakhir sudah ditutup di atas MA20-nya. Jadi kalau untuk BBRI ini kalau mau buy boleh buy. Nanti kalau dia higher high naik ke atas 3050 kita boleh buy atau average up target price berikutnya di 3220, 3410, 3580 dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan, tinggal buy-nya bertahap aja ya. Sambil pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu. Kalau misalnya Anda punya BBRI nyangkut di atas, entah itu 3700 atau 3600 atau 3500, saran saya jangan di average down ya seperti itu, ya. Kalau misalnya Anda mau menambah porsi kepemilikannya atau portfolio Anda di BBRI boleh aja. Cuman prinsipnya tetap sama. Budayakan no average down ya. Jadi kalau Anda misalnya sebelumnya di 3800 ya harusnya kalau sudah sering ngikutin video saya ini kan sudah saya sebutkan ya, MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, terus harga sahamnya dia gagal bertahan di atasnya MA20-nya, ya berarti dia masih resiko ya. Buktinya di sini kalau Anda nggak ngikutin saran saya ya, yang seperti yang saya sering sebutkan di video saya, ya turunnya lumayan dalam ya, seperti itu. Nah, seringkali saya sebutkan, kalau naik ke atas MA20 boleh buy, tapi kita harus tetap lihat arahnya. Kalau arahnya masih mengarah ke bawah, ya kita jangan terlalu agresif karena dia masih belum naik trennya. Jadi seperti ini satu kali, dua kali, tiga kali dia gagal ya. Dia malah turun-turun terus bahkan lower low. Nah kali ini apakah dia gagal atau enggaknya kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting adalah kita pasang stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing. Ya, itu saran saya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Memang yang paling kuat di antara BBRI, BMRI, BBNI ya itu adalah Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat di sini Bank Mandiri sudah boleh tambah lagi atau average up atau boleh buy. Target price dekatnya di 4.700 sampai 4.720. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya 4.830, 4.980, 5.100 dan seterusnya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy on weakness ya, kalau dia pullback jangan langsung buy. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Ya. Kalau turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh. Ya. Nah, terus gimana Pak Sulan? Kita tunggu kalau dia sudah mulai rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Menjelang penutupan atau maksudnya kita barusan buy. Nah, kalau seperti ini, kalau Anda mau tunggu buy on weakness, Anda bisa aja tunggu di 4.300 atau 4.070. Nah, itu ya. Market selalu kasih kesempatan ya. Jadi Anda boleh buy bertahap atau pasang yang sudah punya ya, pasang trailing stop atau stop loss-nya ya, sesuai dengan acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam kalau kita perhatikan di sini ini sudah mulai recovery ya. MA20 yang memang masih mengarah ke bawah tapi harganya sudah di atas MA20-nya. Nah, ini kalau mau buy boleh ya, pasang stop loss-nya di 3.000-an. Target price terdekatnya di 3.300, kemudian 3.600, 3.900 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi garis-garis Antam sudah saya berikan. Anda tinggal catat aja atau pasang automatic order atau trailing stop-nya ya. Kalau misalnya dia gagal di sekuritas yang saya pakai CP Kabel Barburi yang saya pakai sekarang, saya lebih suka pakai CP ya Kabel Barburi karena dia ada
filternya untuk GTC ya, Good Till Cancel ya. Jadi ada tanggal tertentu juga GTD. Kemudian ada filter juga untuk trailing stopnya, automatic ordernya, istilahnya dia pakai smart order ya, stop loss ya. Itu juga ada target price-nya berapa kita bisa pasang juga ya. Jadi eh, itu lumayan bagus dan dia lumayan reliable juga ya seperti itu. Ada sekuritas lain yang punya stop loss tapi nggak serialiable punyanya CP atau KB Barburi. Itu pengalaman saya ya seperti itu. Eh, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DSSA. Nah, DSSA ini kalau kita lihat dari 10 hari terakhir dia kenaikannya lumayan ya. Ya. Memang kalau dari catnya ini kelihatannya naiknya sedikit, tapi kalau dari bawah ini presentasi kenaikannya sudah lebih dari 60% ya selama 10 hari terakhir ya. Nah, di sini kalau mau pakai acuan support atau buy on weakness di 765. Nah, target price-nya di sini saya gambarkan sekitar area 1115. Ini lumayan lebar jauh ya. Jadi target price-nya kalau kita mundur ke belakang ya, ini dia jauh banget ya. Tapi kalau dia sudah bertahan di atasnya 765 untuk DSSA ini, kemungkinan besar dia masih bisa naik sampai 1115 ya seperti itu, ya. Jadi kenaikannya masih lumayan tinggi ya. Jadi kalau kita hitung di sini berapa persen ya? 815 angka terakhir ya 1115 dikurangi 815 ya. 300 poin lagi dari 815 berarti sekitar 36%. Jadi masih ada peluang untuk naik 36% selama Anda pasang stop lossnya di 765. Kalau yang mau buy on weakness mungkin Anda bisa tunggu lagi di area swing low di sini 560. Nah, tapi kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Lebih baik tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau untuk di SSI ini juga jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun candlenya sudah di atas MA20-nya, tapi masih mengarah ke bawah. Jadi banyak bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Memang volume transaksinya di bawah ini lebih meningkat daripada sebelumnya di sini ya. Jadi aktivitasnya sudah mulai recovery. Ya mudah-mudahan dia berhasil sampai target 1115. Cukup ya. Berikutnya untuk Epinda Cuan masih konsolidasi di bawah. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih nanggung ya. Kalau kita lihat kan masih sideways. Jadi saran saya sekalian ikut lantai bangunan berikutnya. Naik ke atas 855 kita barusan buy. Naik ke atas 920 kita tambah lagi untuk average up. Jadi tunggu naik ke atas 855 aja. Karena kalau buy sekarang nanggung ya. Daripada terjebak sideways di sini. Dan kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi dia masih cenderung downtrend ya, atau bearish ya. Eh, naiknya kita lihat bayinya kalau tunggu naik ke atas 855 ya seperti itu. Memang kalau beli saham itu nggak harus nawar di harga paling bawah. Kenapa? Karena kalau harganya terlalu bawah nanti resiko downtrend makin dalam. Ya iya kalau naik gampang ya ngomongnya. Anak saya aja yang masih sekolah SMA ya sekarang itu bisa aja bilang itu loh Pak, kita lihat itu di bawah di sini loh dia naik sampai tinggi lumayan cuan ya ini beli banyak-banyaknya gitu. Belum tentu ya seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu ya, ya kita suruh aja beli dan antara beli cuan terus nanti untungnya berkali-kali lipat daripada sibuk-sibuk ke luar negeri cari utangan ya yang kasih orang bunga berapa 5% atau 6% ya yang terakhir dia tawarkan luar negeri 5,35 kalau salah ya, global bondnya ya. Nah lebih baik taruh di cuan aja. Nah, paling dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini cuannya bisa berkali-kali lipat ya kalau misalnya seperti itu. Tapi kan pasar itu selalu dynamic ya. Jadi apa yang sebelumnya naik tinggi belum tentu kalau dia recover kali ini naik tinggi lagi belum pasti. Nah, yang pasti adalah follow the trend ya, karena downtrendnya masih lumayan kuat, emang 20 masih mengarah ke bawah, masih sideways di area downtrendnya, ya kita baiknya bertahap aja. Kalau misalnya nyangkut di atas, saran saya jangan di average down ya, budayakan no average down. Nah, mungkin ada yang argumen, Pak Sunar, tujuan saya average down itu supaya menurunkan modal saya. Jadi kalau dia naik sedikit, saya bisa lepas. Kalau nggak di average down nanti average-nya di atas, saya nggak bisa jual. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya kalau dengan average down kita bisa lepas, ya, jadi nggak terhindar dari nyangkut ya, nggak rugi banyak. Ya, ya kalau gitu caranya semua orang nggak perlu kerja, taruh uangnya di saham, ya trading aja saham. Kalau turun dia Bridgestone terus, nanti kalau dia naik sedikit kan bisa lepas, kan belum pasti ya seperti itu ya. Jadi eh, makanya saya itu tipenya adalah trend following. Saya gampangannya pakai MA20 dan MA200 untuk acuannya. Ya. Saya pakai metode yang sederhana aja ya. Yang penting adalah kita adalah sabar, fokus, dan disiplin. Itu kata kuncinya ya. Ada tiga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN. Nah, AMMN dia konsolidasi. Konsolidasinya lumayan lebar.
Ya terakhir ada ekor panjang ya 3960 dia gagal dia pullback lagi. Nah untuk minggu ini ya mulai Rabu Kamis Jumat nanti kalau dia berhasil naik ke atas 3960 menjelang penutupan atau kalau masih bingung ya besoknya aja kalau dia naik ke atas 3960 kita boleh buy ya. Target price berikutnya 4510, 5250 dan 5875. Untuk MMN ini masih potensial naik ya. Memang konsolidasi saat ini dia lebar. Jadi kalau kita buy sekarang nanggung ya. Lebih baik kalau mau tunggu di bawah mungkin bisa buy on weakness sekitar 3000 sampai 3250 itu area buy on weaknessnya. Tapi kalau saya tunggu naik ke atas 3960 ya. Karena kalau masih di bawah itu dia masih resiko. Kita lihat mundur ke belakang ini. Ini jauh banget ya rumah hantu ya. Jadi kalau dia masih di bawahnya itu dia resiko nggak ada demandnya. Malah makin naik dia makin kuat ya gitu. Ada beberapa saham ya dia kalau bullishnya dia naik terus ya selama EMA 20-nya mengarah ke atas dia makin bagus. Tapi begitu EMA 20-nya sudah mengarah ke bawah apalagi sahamnya sudah di bawah EMA 20-nya maka dia akan cenderung bearish-bearishnya lumayan lama. Ya ini terbukti dari MMN ya setmishnya lama dia kalau downtrendnya bearish-bearishnya lama. Ini juga setmishnya lumayan lama 2 bulanan. Kemudian dia breakdown nah, dia turun ya. 1 bulan lebih ya di sini ya. Dia turun. Ya. Jadi makin naik kita bisa average up ya. Selama emang hubungannya mengarah ke atas. Tapi kalau masih mengarah ke bawah atau cenderung sideways ya kita banyak jangan terlalu agresif ya. Habis itu cukup ya. Berikutnya untuk Dewa. Nah, Dewa ini sudah lumayan menarik, tapi jangan terlalu agresif juga karena EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun sudah di atas EMA 20-nya harga terakhir. Di sini saya pakai acuan 372. Jadi 372 ke atas kita boleh buy swing high terdekatnya bukan swing high ya, high terdekatnya yang hari Senin ya, itu di 406. Kalau dia naik ke atas 406 untuk Dewa kita boleh tambah lagi untuk average up. Volumenya juga lumayan meningkat ya. Tapi kalau kita lihat memang ada net sell asing ya di sini ya. Ya, nah, jadi asing mulai jualan, tapi saya fokusnya di trennya. Ya, ini masih belum uptrend ya, jangka pendeknya. Karena EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, memang EMA 20-nya tidak mengarah ke bawah ya. Jadi jangka menengah sama sampai jangka panjangnya itu masih ada harapan. Karena EMA 20-nya belum menukik ke bawah ya. Tapi di sini jangka pendeknya masih berusaha untuk recovery. Jadi baiknya bertahap aja. Jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau mau pasang stop lossnya, Anda bisa pasang di ini ada area supportnya 320. Kalau misalnya Pak Sunar, 372 ke 320 kan terlalu jauh. Ya, kita pasang tengah-tengahnya 352 atau 332. Jadi Anda baiknya pasang stop lossnya bertahap. Ya, seperti itu. Atau bisa pakai acuan buy on weakness nanti di 352 atau 320. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy. Ya, kalau seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRPT ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Anda boleh buy on weakness untuk BRPT. Kalau dia naik ke atas 1900 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 2200-an. Ya. Memang di sini ada ekor ya tanggal 10 Juni. Jadi eh, apakah nanti kalau naik ke atas 1900 kita jual? Ya belum tentu. Karena kita jangan terlalu kaku ya. Apa yang sebelumnya kalau dia gagal belum pasti kali ini pasti gagal enggak ya. Berarti belum pasti. Tapi bukan berarti pasti berhasil naik enggak ya. Yang penting ada plannya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk acuan stop lossnya ya. Anda tinggal pasang. Ya. Trading itu gampang. Sudah kalau sudah ada garisnya acuannya di mana kita pasang trading stopnya atau stop lossnya, di mana kita average up atau buy lagi, ya eh, tinggal lihat arahnya EMA 20-nya. Kalau EMA 20-nya masih mengarah ke bawah, ya jangan terlalu agresif ya. Kita banyak bertahap. Nah, seperti itu. Nanti kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Target price sudah saya gambarkan di sini. Eh, mudah-mudahan sukses ya. Paham seperti itu cukup. Berikutnya untuk PTRO juga masih recovery. Nah, di sini PTRO menariknya kalau dia sudah bertahan di atas 4250 ya, ya kita boleh buy. Jadi banyak bertahap aja. Oh, dari tadi kok banyak yang bertahap Pak Sunar ya. Memang ini kan masih fase recovery ya. Jadi kita banyak bertahap, naik ke atas 4930 kita tambah lagi. Nah, di sini ada area yang menarik ya. Swing hanya di 5450. Kalau dia breakout ke atas 5450 berarti dia confirm double bottom ya. Jadi targetnya kalau kita ukur dari ketinggian chart patternnya di sini itu targetnya bisa sampai 7500 sampai 7650 ya. Ya seperti itu. Untuk PTRO atau bahkan 8 ribuan ya atau sekitar swing hanya di sini sekitar 8050. Jadi untuk PTRO ini masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Yang paling penting adalah perhatikan 4250. Kalau dia gagal bertahan di atas 4250, kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di 3550. Kalau mau tunggu buy on weakness di 3550 sih boleh aja. Cuman jangan terlalu banyak karena resiko ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 4250, dia bisa aja dia sideways lama lagi. Nanti jangan-jangan dia gagal naik terus kemudian bakalan turun lagi. Ya seperti itu. Jadi
Kebanyakan sih memang saham-saham yang ada di SSQ ya, yang sebelumnya naik tinggi, terus turun dalam ya, itu sudah mulai recovery ya, mulai dari big banks, kemudian saham-saham yang basic industri ya dan sebagainya. Anda bisa cek di eh, Sunar Superseed ya, di mana di sana Anda juga lihat sektornya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini di OOD changes ya, itu ada kelihatan. Jadi kalau kita lihat untuk bulan ini yang reboundnya paling kencang itu di IDX Finance ya. Ya, memang di mungkin disebabkan oleh karena sentimen buyback ya seperti itu. Jadi IDX Finance yang reboundnya monthly-nya paling kencang ya. Nah, seperti itu. Ya, yang masih tertekan itu IDX Health ya, masih dalam banget. Nah, yang lainnya sudah mulai naik itu basic industri, energi ya seperti itu ya. Untuk hitungannya untuk Juni. Ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat untuk weekly-nya juga semua rally balapan semua naik ya seperti itu ya. Tapi IDX Health ini yang masih cenderung masih belum recovery ya seperti itu ya. Em, saya rasa sih cukup sekian ya. Ini juga ada foreign atau asing juga ada di NBSF ya. Yang saya bahas di video sebelumnya, saham-saham yang diborong asing itu yang sudah saya bahas ada yang sudah naik ya, ada yang masih naik lagi. Ada yang sebelumnya turun sudah mulai rebound ya. Jadi Anda bisa cek di sini, bisa pakai EMA crossover atau berdasarkan drawdown-nya. Misalnya Anda suka bottom fishing di bawah, Anda lihat cari saham yang eh, drawdown-nya misalnya dalam 20 hari terakhir dia maaf, dia turunnya dalam banget. Tapi kita maunya em, berdasarkan em, istilahnya transaksi value terbesar ya. Jadi kita urutkan dari terbesar. Terus kita lihat TDM-nya ini ya. Jadi tendis momentumnya dia sudah mulai recovery. Jadi untuk BBCA ini dia dalam 20 hari terakhir dia turunnya 21%, tapi dalam 10 hari terakhir dia sudah mulai recovery 10%. Nah, ini sudah ada drawdown-nya ya. Jadi drawdown itu untuk indikator eh, supaya kita tahu penurunan maksimumnya berapa dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 9 bulan terakhir ini penting ya. Eh, Banyak yang suka dengan filter drawdown yang saya punya ini ya. Jadi Anda bisa screening, ini lumayan lengkap ya. Di sekuritas lain Anda belum tentu bisa dapatkan. Um, Sunnah Superseed saya bagikan free di grup ya. Cuman memang nggak saya kebagikan rutin tiap hari. Yang rutin itu hanya snapshotnya di WhatsApp channel ya. Kalau mau dapatkan rutin, ada beberapa caranya. Anda bisa message ke saya ya. Karena sebelumnya saya bagikan free rutin tiap hari, ternyata banyak disalahgunakan. Ada orang yang ya influencer dia terkenal juga sih. Dia pakai Suntar Super Set saya ya. Terus dia itu jualan rekomendasi saham, eh, jualan stock pick ya seperti itu. Nah, taunya dari mana? Ada member saya yang dulu nggak belum kenal saya, dia ada ikut membershipnya dan membershipnya masih aktif. Nah, waktu kegiatan Zoom meetingnya itu nggak sengaja dia pilih yang screen karena waktu Zoom itu kan ada pilihannya ya, bisa pilih window atau screen. Dia nggak sengaja klik screen, itu di sana ada Excel worksheet ya, yang bentuknya itu mirip banget kayak punya saya Sunar Superseed ya, gitu. Ya mungkin aja dia buat sendiri Pak Sunar, tapi kalau dilihat dari nama-nama tabnya yang belum diganti, ya boleh dikatakan dia ambil dari saya. Mungkin dia modify sedikit, dia ada data sendiri ya, saya nggak tahu. Seperti itu. Cuman disalahgunakan seperti itu. Jadi em, saya bagikan free ya. Di WhatsApp itu sudah cukup ya. WhatsApp channel di saluran WA itu sudah lebih dari cukup. Jadi ada screenshotnya, Anda tinggal download ya. Nah, Anda lihat ya saham-sahamnya, tinggal lihat 10 atau 20 teratas lah paling maksimum ya. Berdasarkan asing, transaksi asing atau stock gainernya. Itu Anda bisa lihat dari Sunar Superseed score-nya atau SSS score-nya. Kalau biasanya daily-nya sudah buy, weekly-nya sudah buy, itu biasanya uptrend masih bagus. Atau Anda pakai screener dari lihat dari MA5-nya atau MA10 atau MA20-nya ya. Seperti itu ya. Sudah saya cantumkan di WhatsApp channelnya untuk snapshotnya atau screenshotnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian seperti biasanya ya. Em, Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian izinkan saya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.